Jadi saya teruskan. Jadi dengan adanya perpindahan magnet kutub tradis sebenarnya pindah ning belahan khatulistiwa bagian utara dhewe. Kan gitu. Karena perputaran ini. Nah, terus akhirnya kutub Antartika pecah, biar. Iya kan? Mencair. Terjadilah global warming. Pemanasan global. Itu untuk pemulihan itu selama 3 tahun. Oke, wong kaliren, Mas. Krisis pangan ya? Iya. Karena terutama adalah air. Akhirnya apa? Manusia kan sudah semena-mena dengan alam. Air diregeti, di ora diopeni, mungkin direget-regeti tok. Iya. Pada akhirnya yang menjadi sangat penting bagi kehidupan dia atau manusia. Akhirnya dibutuhke. Sing dhisik sing diguwak dadi digolek. Gitu ya. Mergane apa? Saiki sing digoleki mung duit. Ning ora peduli dengan alam. Iya. Sok mben duit ora guna, sing digoleki urip-uripe apa saka banyu. Ya, gitu. Ini diarani alam murka ya kuwi ya, Mas. Iya, benar-benar. Mas, untuk kejadian tadi itu kira-kira sampai berapa lama, Mas? Ya itu kan 3 tahun nanti kan. Ya itu untuk memulihkan menjadi gunung es. Itu kan perputaran bumi. Jenengan tahu nggak wong gawe es puter? Iya, iya. Es puter kayak dibengkit terus saya jadi membeku toh. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi kutub itu akan membentuk es lagi butuh membentuk gunung es tadi butuh waktu 3 tahun. Karena perputaran bumi akhirnya menghasilkan gunung es. Kan gitu. Kenapa harus 3 tahun, Mas? Kok nggak 1 tahun? Lah itu mah prosesnya yang rasa cepet langsung dadi kan ora mungkin to, Mas. Mungkin, Mas. Nah, wong guys, es campur apa es puter direwangi ya to, suwe banget tok. Apa meneh bumi kan ngono lho. Itu. Jadi perputaran akhirnya membeku adem meneh. Tapi dengan adanya siklus itu terjadilah virus. Nggak tahu virus saya nggak berani jelaskan ya. Yang pasti ada virus yang akan datang setelah pergantian COVID siklus. gitu. Ya enggak, maksudnya setelah setelah perputaran kan pertama kan ini perpindahan kutub. Akhirnya laut biar dan gunung es pecah. menjadi pergolakan. Akhirnya timbullah global warming, pemanasan global. Ya toh. Untuk butuh itu waktu mungkin 3 tahun. Nah, dengan kembalinya itu terdapat perubahan siklus yang menyebabkan banyak penyakit dan gitu. Makanya dibilang wong Jawa kari separo, Cina londo kari sak judu. Itu artinya ya wong Jawa tak hitung sak Asia Tenggara gitu aja ya. Iya. Jadi artinya Jawa kari separo ki 50%. Cina londo kari sak judu ki 2%. Sisane lho. Jadi Jawa termasuk seras Jawa yang kabeh Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa ya termasuk Cina londo wong dhisik kan nek wong ramalan kan ngertine Cina karo londo. Padahal ibu Amerika, mbah pokoke londo kan wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sipit mbah Jepang, mbah Korea diarani Cina kan ngono. Wong dhisik kan ngono ngertine. Iki kan sing gawe yang Ronggo Warsito to, nggih ramalan. Ketika dhisik kan Cina karo londo kan ngono. Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gari 2%. Nah, di total dari jumlah 50% nih wong Jawa, ras Jawa sama sisanya 2% dari total Cina londo, di total dikumulatif jadi 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani Pandhawa piro, Mas? 5. Kurawa? Piro, Bro? 100. 100 to. Nggih. Sing 100 neng perang Bratayuda kelak entek to. Sisane 5. Berarti tersisa 5%. Kan cocok. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung ya gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu.
temune mula diarani wong Jawa dhisik ngarani sok mben iki jagat gari wong sak proliman. Proliman lak 5% dari keseluruhan kuwi. Jadi 5% kuwi sing 50% wong ras Jawa. Sing 2% kuwi. Jadi 2% karo 50% kuwi digabungke nek secara keseluruhan kumulatif dunia itu 5%. Bayangkan. Nek dhewe sik slamet. Sik maksudnya beruntung ngono lho. Ora akeh kebane saiki 2% wong sak jagat. Ya akeh lho ya. Anu lho. Ning 50% ya Jawa ya piro kan mung ini kan beruntung banget iki. Liyane berarti nek 2% sak negarane piro. Makane tersisa 2%. Akhirnya gak ibaratnya sing 2% iki ora di bapak, ora di ibu. Ibaratnya kehilangan Pak Mbok. Akhirnya apa? Gandul ning Nusantara. Jadi sok mben iki melu gabung Nusantara Jaya. Karena apa? Dengan adanya perubahan pergantian alam. Jawa iki sini jerone emas tok, Mas. Jadi sok mben nek mau selamat ning kono ya. Zaman sok ben iku logam-logam mulia yang muncul dari dalam perut bumi. Apa yang menjadi indikasi bahwa perut bumi Pulau Jawa ini banyak emas? Nah, saya penglihatan saya seperti itu, Mas. Jadi kandungan emas di Pulau Jawa itu banyak karena apa? Secara vulkanis, pembekuan vulkanis itu bisa menciptakan atau bisa menjadikan pemadatan yang berbentuk logam mulia emas. Mergone mangane kan kita kan jalur vulkanis ya, yang diarani cincin Pasifik, Benar. Ring of Fire. Ring of Fire. Nah, daerah-daerah yang dilalui itu pasti menghasilkan emas banyak. Mempunyai kandungan emas. Mohon maaf Mas Tinus, masalah meditasi ya. Kalau kita bilang yoga itu orang awam kan lebih identik fokusnya itu pada ajaran suatu religi, mungkin dari datanya dari India atau Hindu dan lain-lain. Nah itu seperti apa? Atau semua ajaran religi itu memiliki yoga tapi beda nama atau gimana itu? Karena nanti takutnya, wah kok mempelajari agama liya dan lain. Nah banyak orang kan mengejas seperti itu. Kalau orang awam lah ya, mohon maaf. Ya itu kita intinya nggak usah terpengaruh paham sana paham sini. Ya intinya kita membangun suatu sifat karena alam ini akan dinetralisir, dimurnikan kembali, dan ajaran itu akan dimurnikan juga. Gitu ya. Jadi sifatnya kembali pada kemurnian. Kemurnian itu sifatnya tidak diada-adakan, tapi benar-benar ada yang dinamakan sejati. Nah gitu. Iya. Soalnya banyak gini, banyak orang yang tidak mau mengakui gitu loh, ketika itu tidak dari golongan saya, meskipun toh itu benar. Nah itu cara menyikapi hal-hal semacam itu seperti apa gitu. Ya kita yang wong Jawa ki enek orang yang seperti itu kita hanya diam dan mengamati saja. Gitu ya. Gitu. Yang penting ya wis lah ben kono ngono ben ngono kan ngono. Up to you ya. Nah, gitu kita jadi hidup itu kok ndak kayak kita katut kegowo malah pikiran kita terbawa negatif. Benar. Nah, Sugesti gitu. ya. Nah, yang penting akhirnya nanti ujung-ujungnya kita menilai orang lain. Iya kan? Ngejas. Terus akhirnya lali cara ini menilai diri kita sendiri. Jadi ada 3 pemahaman dalam hidup ya, itu kalau saya ambil 3P. P pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dialami dari segala perbuatan kita sehari-hari, itu pengalaman dari proses waktu ya. Kedua itu adalah pengamatan, sesuatu yang diamati dari 5 panca indera kita. Ya, kalau kita sudah mengamati dari pengalaman dan pengamatan itu, kayak wis paham, baru kita bisa menerapkan dalam diri kita. Syukur-syukur tinggu wong liya, kan gitu. Karena enaknya hidup itu saling berbagi, itu. Dan bisa manfaat. Dan jangan sampai kalau sudah pintar, jangan merasa diri kita pintar, karena asalnya pintar yo di saka bodho kan gitu. Benar. Kita bisa menjadi kaya asalnya dari miskin kan gitu. Itu namanya wong Jawa ngarani wong ki ngrumangsani gitu. Oh gitu. Kita menjadi besar asalnya dari
kecil. Nggak mungkin tau tadi gede mesti tadi bayi sih tau. Nah gitu barang enak cah cilik ini dilok kayak cah bayi kan nggak, walaupun itu anak yang di usia muda itu dihargai. Jadi sifat menghargai itu tidak pandang usia. Justru kita yang lebih tua dari misalkan lebih muda, kita memberikan contoh yang baik dan memberikan dukungan yang baik. Benar. Itu Iya. itu yang namanya hamemayu hayuning sasono. Jadi kita lebih memberikan motivasi. Kalau kita sudah merasa pintar atau ya nggak merasa pintar, kalau kita sudah bisa memahami, kita memberikan motivasi. Yang tidak mengerti biar mengerti, ayo toh. Itu ada kebersamaan. Tapi nek rumah so pinter terjadi perselisihan. Nah dunia ini kan hancur-hancuran gara-gara itu kan. Nah ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya kok alam yang bertindak karena sudah terlalu banyaknya sifat-sifat yang seperti itu. Nanti saya jelaskan, nanti saya hubungkan dengan kaitannya yang akhir zaman itu ada hubungannya dengan kisah wayang yaitu Baratayuda Jaya Binangun. Jadi masalah itu nanti kalau kan manusia kan diberi 5 indera yang sudah bawaan dari lahir ya, perasa, penciuman, peraba, penglihatan, dan pendengaran. Nah, dengan kita bisa melatih spiritual itu, kita bisa meningkatkan tingkat kefokusan dan kesadaran kita. Jadi tujuan spiritual kan di benak dhewe luwih fokus, luwih tenang, ya kan, luwih sadar. Lah kalau kita sudah menemukan pada titik, jadi setiap pendengaran itu punya cakra, penglihatan itu punya titik kefokusannya disebut cakra, penciuman juga, perasa juga, akhirnya menjadi satu. Nah itu yang dinamakan cakra, gitu kan. Nah cakra ini bila dilatih terus menerus, akhirnya orang cenderung mempunyai indera keenam. Nah makanya orang spiritual itu membangun diri, membangun apa namanya potensi yang ada di dalam diri, yaitu jiwa kita, roh kita. Akhirnya orang cenderung mesti mengkait-kaitkan dengan gaib. Padahal fungsi utama kan kita hanya untuk mencari ketentraman. Benar. Ya. Yeah. Berarti garis besarnya indera keenam itu bisa dipelajari Mas ya? Indera keenam itu sifatnya horizontal. Horizontal ya. Ya. Horizontal itu lingkup bumi. Iya. Jadi macam-macam, bisa menerawang, akhirnya bisa pengobatan, macam-macam. Itu indera keenam. Bisa ketemu leluhur itu, bisa ketemu siapa yang nggak kelihatan, leluhur kita, mbah-mbah kita bisa telusuri. Nah nanti diolah lagi terus cakra kita. Cakra kita diolah di 4 unsur yang ada di dalam diri kita, itu kan unsur air, tanah, bumi, angin.